Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsaan TV rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Bagaimana hukumnya seseorang melakukan sholat tarawih, akan tetapi di sisi lain dia masih mempunyai tanggungan sholat qadha. Ini banyak ditanyakan. Sholat tarawih itu sholat sunnah, sholat qadha itu adalah sholat wajib. Di dalam kitab beragama, pertama yang harus didahulukan adalah sholat wajib. Kenapa? Sholat wajib ini adalah ibarat pondasi. Sholat wajib ini tidak bisa disamaratakan dengan sholat sunnah. Maka di dalam hal ini seperti di kitab Fathul Mu'in, Syekhuna Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwasanya orang yang di situ itu ya, di kitab Fathul Mu'in itu orang yang sholat masih punya tanggungan qadha sholat wajib, mungkin katakan dulu dia malas untuk sholat, malas ya. Atau dia sembrono, atau mungkin dia dulu masih nakal, tidak sholat. Itu bagaimana dia sholat tarawih? Bagi pendapat jumhur mayoritas ulama, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah seperti sholat tarawih. Kenapa seperti itu? Karena dia ada hutang, masih ada hutang kepada Allah. Oleh sebab itu bagi dia yang utama adalah menunaikan hutangnya itu dulu, membayar hutangnya itu dulu, baru nanti sholat sunnah. Lah, kenapa? Hukumnya haram sholat sunnah, wa yuhramu alaihi tatawu. Haram bagi dia itu, sholat sunnah itu haram. Kenapa kok perkara baik itu diharamkan? Mana ada perkara baik diharam? Tidak, bukan seperti itu. Konsep berpikirnya adalah orang, contoh ini, ada si A hutang ke si B. Dia ditanya, kapan bayarnya? Ya sudah, nanti bayarnya kapan? Akhir bulan. Setelah akhir bulan, si A ke si B ini mau bayar hutang. Ya si B, saya mau bayar hutang. Tidak, tapi dia tidak mau bayar hutang seperti itu, tidak. Tapi dia mengatakan, si B, saya mau sedekah kepada kamu. Ya sudah, ini sedekah kepada kamu. Ini si B ini, karena si A masih punya hutang, tidak senang, malah tersinggung itu. Wah, si A ini mungkin nyinggung saya, apa meremehkan saya, bagaimana? Dia masih punya utang kok sedekah kepada saya. Artinya utang itu perkara yang wajib ditunaikan, sedekah adalah perkara yang sunnah. Oleh sebab itu, maka bagi ia yang masih punya tanggungan sholat wajib, hendaknya dia qadha saja. Nanti tidak enak dilihat tetangga apa di rumah, tidak sholat tarawih, bagaimana? Sudah, berarti di belakang saja. Di belakang saja. Di belakang kan tidak kelihatan orang, bisa seperti itu. Itu seperti itu. Karena juga pahalanya, saya kepengen dapat pahala besar di bulan Ramadan. Iya, pahalanya sholat wajib itu jauh lebih besar dibanding sholat sunnah. Pahalanya sholat wajib itu, ya, kalau di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Pahala sholat sunnah itu seperti sholat wajib di luar Ramadan. Jadi ibarat kepengen mendapatkan pahala yang banyak, justru orang yang masih dalam kandungan punya tanggungan qadha itu keliru untuk sholat tarawih itu. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Tapi andai kata orangnya itu masih semangat, ternyata ada ulama yang memperbolehkan. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, ya tidak apa-apa sholat sunnah, tapi tetap tanggungan sholat qadha itu alat tarohi, boleh nanti diselingi qadha, ya, diselingi, tapi jangan sampai tasahul. Jangan sampai seakan-akan mempermudah ini, nah itu jangan. Jadi seperti itu. Tapi kalau umpamanya dia masih belum semangat, masih ada malasnya, kalau disuruh milih pada saat itu, maka bagi dia adalah dahulukan dulu sholat qadha-nya. Dahulukan dulu sholat qadha-nya, seperti itu. Nah, itu perlu seperti itu. Bahkan
Di dalam kitab Awariful Ma'arif ya, ulama tasawuf mengatakan ya, orang yang melakukan sholat sunnah tapi dia masih punya tanggungan qadha ya, tanggungan qadha yang tanpa uzur ini tadi ya, males apa, itu dia tidak diterima sholatnya. Sholatnya tidak diterima. Kalau sahnya ya sah, umpamanya karena syarat rukunnya sudah terpenuhi. Yang namanya sholat itu kalau syarat rukunnya sudah terpenuhi, ya sah. Sholat tidak berbicara, sholat sesuai dengan niatnya sudah sesuai, ya sah. Tapi kan belum tentu diterima. Lah ini diterima ini yang perlu kita ilmoni, harus kita tahu ilmunya. Ya seperti itu. Lah di kitab lain, di kitabnya Hayatuz Zain, Imam Nawawi mengatakan, ya dia berdosa. Ketika dia masih punya tanggungan qadha sholat sunnah, dia berdosa, akan tapi dia tetap mendapatkan pahala. Ya tinggal hitung-hitungan saja nanti. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita dengan keterangan seperti itu, jadi sudah ada beberapa banyak pembagian ya. Bagi yang mungkin semangat ya lakukan keduanya. Ya qadhanya, ya andai kata kita melihat waktu itu seperti itu sudah sama saja. Melihat waktu umpamanya ya qadha sekian menit, ya sholat sunnah ya sekian menit, sama-sama sholatnya. Cuma yang satu ini masalah skala prioritas ini. Ya, skala prioritas itu dalam agama itu sangat-sangat diperhatikan. Nah, kiranya demikian dalam hal keterangan sholat qadha ini. Akan tapi kalau umpamanya di situ itu sholat qadha yang dengan uzur, seperti umpamanya dia lupa atau ketiduran, maka dia tetap boleh tetap melakukan sholat fardu, itu diakhirkan tidak apa-apa qadhanya ini. Kalau disegerakan hukumnya sunnah. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban. Ya, bila infata bila udrin ya, itu demikian ibarah dalam kitab Fathul Mu'in ya. Harus segera wajib itu. Bagi yang bahkan ulama itu pendapat kebanyakan ulama mengatakan seluruh waktunya itu harus digunakan untuk qadha. Ya, jadi sholat qadha yang tanpa uzur itu umpamanya dia sampai malam akhirnya dia sembrono, akhirnya ketiduran, bangun-bangun jam 7. Ini bagaimana sholat subuhnya? Apa besok nunggu waktu subuh lagi? Tidak. Ketika itu dia wajib sholat subuh. Ketika itu sekalian itu wajib sholat subuh pada waktu jam 7 itu. Dan dia tidak boleh mandi dulu, karena mandi itu bukan kebutuhan pokok bagi dia. Yang boleh itu hanya kebutuhan pokok. Seperti makan, umpamanya dia sudah lapar sekali, atau BAB karena sudah darurat, sudah itu baru boleh. Tapi kalau mandi untuk menyegarkan badan saja tidak boleh, karena dia sengaja meninggalkan. Yang boleh itu adalah hanya hal-hal pokok. Jadi kerjakan pada waktu itu, qadha itu. Jangan ditunda-tunda. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.